Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel ya. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Gemini ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juni 2020. Oke. Terus reading ini berlaku untuk single maupun yang lagi couple ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu The Chariot, terus 5 cawan, King of Wands, 5 pedang, The Emperor, The Tower, The Moon, 6 pedang, 2 pedang, 8 tongkat. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juni 2020 nanti adalah kartu Page of Wands. Oke. Dengan kartu Page of Wands ini, beberapa dari kamu di dalam bulan Juni nanti mungkin akan mendapatkan sebuah kabar berita, informasi baru ya mengenai seseorang, ya khususnya mengenai orang yang kamu sukai. Misalnya mungkin akan mendengarkan sebuah kabar berita dari seorang mantan, dari pasangan ya, dari pacar, dari orang yang kamu sukai saat ini. Di sini intinya ada sebuah kabar berita yang akan kamu dengarkan di sepanjang bulan Juni nanti ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Terus bawahnya ada kartu 2 cawan. Dengan kartu 2 cawan ini mungkin di sini kalian di bulan Juni mungkin akan fokus banget dengan dalam hubungan asmara. Soalnya kartu 2 cawan melambangkan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Seperti keluarga, pasangan, dan teman-teman. Ya, mungkin di sini kalian akan mendapatkan sebuah kabar berita mengenai orang yang kamu sukai saat ini. Ya, dengan kartu 2 cawan tadi. Ya, misalnya mungkin mendapatkan kabar dari pacar, dari mantan, ya, dari pasangan dan sebagainya. Dan dengan kartu 2 cawan mungkin kalian berdua juga memiliki ketertarikan satu sama lain, ya. Soalnya kartu 2 cawan pada intinya melambangkan hubungan asmara yang saling mengerti, ya. Jadi kedua belah pihak saling mengerti dengan kondisi masing-masing. Jadi di sini kalian akan mendapatkan kabar dari orang yang kamu sukai tersebut di sepanjang bulan Juni nanti. Oke, terus di bawahnya ada kartu The Fool. Jadi artinya beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin telah menggunakan cara-cara baru dalam hubungan asmara. Di sini kalian lagi berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, misalnya ya, lagi menggunakan cara-cara baru ketika PDKT dengan seseorang dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah cara baru yang telah kalian gunakan akhir-akhir ini. Terus di bawahnya ada kartu 5 koin. Jadi artinya akhir-akhir ini kalian juga merasa kekurangan banget ya, lagi merasa dicuekin misalnya, lagi kurang perhatian dari seseorang. Bagi yang lain mungkin belum berhasil menemukan cinta yang baru, khususnya bagi kamu yang sedang single. Jadi intinya ada sebuah rasa kekurangan yang telah kamu alami akhir-akhir ini. Sehingga dengan kartu The Fool kalian lagi mencoba hal-hal baru, mencoba cara-cara baru untuk memperbaiki kekurangan tersebut akhir-akhir ini, ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya dan berpikir yang positif di sini. Oke. Terus di sini kita mulai dengan 2 kartu ya, kartu The Chariot dan kartu 5 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama, ya. Beberapa dari kamu saat ini mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Cancer dengan kartu The Chariot ini. Terus selain itu ya, kartu The Chariot melambangkan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Jadi artinya beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin akan kembali percaya diri dalam hubungan asmara, percaya diri untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik lagi. Misalnya, mungkin di sini kalian akan percaya diri ketika ingin PDKT dengan seseorang ya, ingin mendapatkan perhatian dari seseorang bagi yang lagi single misalnya ya. Di sini kalian lagi merasa percaya diri ketika berbicara, berkomunikasi dengan orang yang kamu sukai ya. Jadi ada sebuah rasa optimis yang cukup tinggi dan rasa kepercayaan diri yang akan kamu miliki di sini. Hampir sama bagi yang lagi couple, merasa percaya diri bahwa hubungan di antara kalian berdua bisa berjalan dengan lancar ya di minggu pertama. Akan tetapi dengan kartu 5 cawan di minggu pertama, beberapa dari kamu masih memikirkan masa lalu, belum bisa move on dari seseorang ataupun belum bisa melupakan masalah di antara kalian berdua. Soalnya kartu ini berhubungan dengan rasa kesedihan. Jadi ada sebuah faktor kesedihan yang telah terjadi akhir-akhir ini yang membuat kamu merasa down banget. Dan di minggu pertama kalian masih memikirkan masalah tersebut secara terus-menerus. Intinya belum bisa move on dari seseorang ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar dan berpikiran positif.
Jadi bagi kamu yang telah mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan asmara akhir-akhir ini, perlu untuk belajar lebih tenang, ya. Tinggalkan masa lalu, belajar untuk fokus dengan masa depan. Soalnya beberapa dari kamu di minggu pertama masih bersedih, masih belum bisa melupakan masa lalu intinya di sini, ya. Walaupun memang dengan kartu The Chariot kalian lagi merasa percaya diri untuk bergerak maju ke depan ke arah yang lebih positif lagi, ya. Dan dengan kartu Page of Wands sebagai tema utama mungkin dikarenakan ada sebuah kabar berita, informasi baru yang akan kamu dengarkan, dan informasi tersebut nantinya akan justru membuat kamu merasa bersedih kembali dengan kartu 5 cawan tadi. Misalnya mungkin mendapatkan kabar mengenai mantan, mengenai orang yang kamu sukai misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya perlu berhati-hati di sini, ya. Terus at the foundation kita punya kartu King of Wands. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya beberapa dari kamu sangat kreatif banget dalam hubungan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang yang sangat kreatif dan ambisius. Ya, ada sebuah faktor kreativitas yang telah kamu miliki di sini. Misalnya mungkin kreatif dalam menyelesaikan sebuah kesalahpahaman, kreatif ketika ingin PDKT dengan seseorang, ya, kreatif untuk menarik perhatian seseorang dan sebagainya. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya. Terus at the recent past kita punya kartu 5 pedang. Jadi artinya di sepanjang bulan Mei kemarin, beberapa dari kamu telah mengalami sebuah rintangan kecil dalam hubungan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan rintangan dan tantangan. Misalnya mungkin telah mengalami sebuah konflik kesalahpahaman dengan seseorang. Bagi yang lain mungkin lagi merasa kesulitan ketika ingin memperbaiki sebuah hubungan. Ya, kesulitan ketika ingin menarik perhatian orang lain. Jadi intinya ada sebuah kesulitan dan rintangan kecil yang telah kalian alami di sepanjang bulan Mei kemarin. Oke, terus di sebelah atas kita punya kartu The Emperor. Beberapa dari kamu lagi berhubungan dengan zodiak Aries di sini, ya. Terus selain itu, ya, di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kamu mungkin akan berusaha untuk mengendalikan hubungan asmara. Soalnya kartu ini melambangkan sebuah kendali, ya. Mungkin beberapa dari kamu akan cukup dominan, ya, terhadap seseorang, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya di sini kalian lagi ingin mengendalikan hubungan asmara di antara kalian berdua ke arah yang lebih baik lagi, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Mungkin dikarenakan kalian masih bersedih, ya, masih mengalami down banget di minggu pertama, sehingga dengan kartu The Emperor kalian berusaha mengendalikan diri, mengendalikan emosi kalian di antara minggu pertama menuju minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu The Tower. Jadi artinya di minggu kedua, beberapa dari kamu akan mengalami sebuah perubahan yang cukup penting yang terjadi secara tiba-tiba, tanpa pernah kamu duga sebelumnya, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini. Bagi yang lain mungkin akan mendapatkan sebuah informasi dan pemahaman baru. Dan pemahaman tersebut datangnya secara tiba-tiba, tanpa pernah kamu duga sebelumnya. Pemahaman mengenai orang yang kamu sukai, mengenai mantan, pemahaman mengenai pasangan dan sebagainya. Sesuai dengan tema kamu juga kartunya Page of Wands tadi. Ada sebuah kabar berita baru yang akan kamu terima. Mungkin kabar tersebut datangnya secara tiba-tiba, tanpa pernah kamu duga sebelumnya di minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The Moon. Jadi artinya di minggu ketiga nanti beberapa dari kamu akan mengalami sebuah ketidakpastian dalam hubungan asmara. Di sini mungkin ada sesuatu hal yang masih tersembunyi, terselubung yang tidak kamu ketahui, yang justru akan menimbulkan ketidakpastian yang akan membuat kamu merasa bingung banget dalam bertindak, dalam mengambil keputusan. Ya, ini berlaku bagi yang lagi single ataupun yang lagi couple, ya. Ada sebuah ketidakpastian akan terjadi di minggu ketiga. Jadi perlu untuk menggunakan intuisi ketika kamu ingin mengambil keputusan penting dalam hubungan asmara, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati. Mungkin dikarenakan ada sebuah kabar berita, ya, dengan kartu Page of Wands tadi, sebuah kabar berita yang tentu saja menimbulkan ketidakpastian di minggu ketiga, ya. Jadi perlu untuk bersabar. Terus di sebelah sini ada kartu 6 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga orang lain akan menilai kamu lagi ingin move on dari sebuah masalah, lagi ingin meninggalkan masa lalu, belajar untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah terjadi. Jadi orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu 2 pedang. Jadi artinya di minggu ketiga beberapa dari kamu sedang menghindari rasa bimbang dan ragu dalam hubungan asmara. Ya, soalnya dengan kartu 2 pedang ini kalian lagi berusaha keras untuk menghindari rasa stuck, rasa bimbang dan keraguan-raguan ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan asmara. Ya, mungkin dikarenakan ada sebuah faktor ketidakpastian dengan kartu The Moon tadi. Ya, di minggu ketiga kalian mengalami ketidakpastian, sehingga dengan kartu 2 pedang kalian berusaha keras untuk menghindari keraguan-raguan ketika ingin mengambil keputusan, ketika ingin mengambil tindakan baru sehubungan dengan kondisi asmara, ya. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu 8 tongkat.
Jadi artinya di minggu keempat nanti beberapa dari kamu mungkin akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang. Misalnya mungkin di sini kalian lagi ingin berbicara dengan mantan, dengan orang yang kamu sukai, dengan pacar, pasangan dan sebagainya ya. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu sampaikan dengan tujuan mungkin untuk memperbaiki hubungan ya, untuk menyampaikan sebuah pendapat, pemikiran dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah komunikasi penting yang akan kamu lakukan. Di sini kamu akan sibuk banget berkomunikasi dengan seseorang ya di minggu keempat. Ya, jadi intinya dengan kartu Page of Wands sebagai tema utama di sepanjang bulan Juni nanti ya, ada sebuah kabar berita, informasi baru yang akan kamu dengarkan mengenai orang yang kamu sukai. Ya, jadi perlu untuk lebih bersabar, lebih berhati-hati ya, dan jangan putus asa dalam menghadapi masalah apapun ya di sepanjang bulan Juni nanti. Oke? Kayaknya segitu aja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, komentar ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.